Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ngaos kitab Bulughul Maram. Pada kitab matan Bulughul Maram Shahifah 16 hadis nomor 7 gangsal pada Shahifah atau halaman sarah halaman 95 dengan juz 1 yaitu kitab Ibanatul Ahkam tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu dengan hadis keterangan hadis bagi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ruya diriwayatake apa hadis an Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib kuntu ana sapa ingsun rajulan iku wong lanang madzaan kang akeh ngetokake madhi madzaan kang akeh ngetokake madhi fa amartu mongko perintah sapa ingsun al miqdada ing miqdad ayas ala ing yento takok sapa miqdad annabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasa'ala mongko njur takok sapa miqdad hu ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko njur jawab sapa Kanjeng Nabi fihi rupane jawaban fihi ku tetep ing dalam madzaan atau madhi al wudu utai wudu muttafaqun alaihi ai hada utai iki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim walabdu utai lafali hadis iku lil Bukhari iku milike Imam Bukhari. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Kemudian saya perintah kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Miqdad bertanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata bahwasanya keluarnya madhi itu adalah mewajibkan wudu. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadis ini adalah miliknya Imam Muslim. Fiqhul hadis, pemahaman hadis, jawazul istibanati fil fatwa, boleh minta keterangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fatwanya Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah husnul muasyarati ma'al aqaribi, yaitu kita semua bersama dengan kerabat-kerabat kita supaya dapat bergaul dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah khurujul madhi yungkidul wudu'a wala yujibu al-ghusla. Keluarnya madhi itu membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Jadi apabila seorang laki-laki itu mengeluarkan madhi, maka wudunya berarti batal tapi tidak harus mandi, yaitu mandi besar. Kemudian isbatu najasatil madhi wa wujubu ghusli dzakari minhu kama tadulu lahu riwayatun tawaddo waghsil dzakaraka fi lahdil Bukhari. Di dalam lafalnya Imam Bukhari ada tawaddo, kamu wudulah dan mandilah dan basuhlah dzakarmu. Di sini berarti pemahamannya mandi itu adalah sesuatu yang keluar dari seorang laki-laki, dia adalah najis dan zakarnya harus dibasuh karena posisi najis. Kalau keluar madhi kemudian mau melaksanakan sholat berarti harus
harus dibasuh dzakarnya karena posisinya adalah dzakar adalah najis, dan kemudian baru melaksanakan wudhu. Terus madhi itu apa? Di sini dalam kitab Syarah disebutkan wal madhyu ma'un abyadun yakhruju indal mula'abati au tadakuril jima'i au iradatihi. Madhi adalah air yang putih yang keluar ketika bermain atau ketika ingat jima atau ketika menghendaki jima. Jadi kalau mau jima atau menghendaki jima, biasanya seorang laki-laki terjadi pembesaran pena, ya namanya ereksi ya. Penanya menjadi besar, kemudian setelah menjadi besar kemudian dia keluar cairan yang pliket, cairnya seperti lem kayak gitu, putih. Nah, ya itu namanya madhi ya. Itu madhi itu hukumnya najis. Ngoten nggih? Jadi pemahaman hadis di sini kesimpulannya adalah bahwa madhi itu hukumnya najis. Ketika seorang laki-laki mengeluarkan madhi, maka dzakarnya harus dicuci karena posisinya dzakar adalah najis, kemudian baru melaksanakan wudhu. Tetapi ketika madhi itu keluar, itu tidak mewajibkan mandi, hanya cukup dicuci, dibasuh, dzakarnya dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 27 atau pada syarah kitab syarahnya adalah nomor 76. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ruya diwariatake hadis an Aisyah sang Aisyah anan nabiyya saat temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qabbala iku ngambung sapa nabi ba'dhu nisaihi ing sebagiane pira-pira wadone utawa garwane Kanjeng Nabi, ing sebagiane pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Summa kharaja monggo kari-kari medal sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring sholate Nabi, walam yatawaddo hale boten wudu sapa Kanjeng Nabi. Akhraja ngedalaken hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa dha'afalan milang apes atau afalan milang apes hu ing iki hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Artinya adalah hadis yang dikeluarkan dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencium sebagian istri-istrinya, kemudian setelah ia mencium kemudian ia keluar melaksanakan sholat jamaah dalam keadaan dia tidak berwudu kembali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan didhaifkan oleh Imam Bukhari. Pada pemahaman hadis pada kitab syarah Fiqhul Hadis, lumsul mar'ati wa taqbiluha la yunqidul wudu'a wa bihi akhadha Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa seorang suami yang mencium istrinya atau memegang istrinya, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudhu. Wa qala asy-Syafi'iyyu alamsu biduni khailin li ghairi muhrimin yunqidul wudhu'a. Imam Syafi'i mengatakan bahwa memegang istri tanpa aling-aling yang tidak mahramnya itu adalah membatalkan wudhu. Jadi menurut Imam Syafi'i kalau seorang suami memegang istri, menurut Imam Syafi'i adalah membatalkan wudhu kecuali dengan aling-aling, umpama dengan kain atau dengan anduk, itu tidak apa-apa karena posisinya adalah tidak memegang kulit, pertemuan kulit dengan kulit. Tapi kalau pertemuan kulit dengan kulit antara si suami dengan istri, menurut Imam Syafi'i adalah membatalkan wudhu. Wa inda Ahmad wa Malikun alunsu bisyahwatin yungkidul wudu'a. Menurut Imam Ahmad dan Imam Malik bahwasanya seorang laki-laki atau perempuan suami istri berpegangan, menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, yang dimana pegangannya disertai dengan syahwat atau suka atau syahwat, maka membatalkan wudhu. Kalau tidak disertai dengan syahwat, menurut Imam Ahmad dan Imam Malik itu adalah tidak membatalkan wudhu.
Jadi kalau wudunya batal kalau disertai dengan syahwat. Kemudian pemahaman hadis yang kedua, al-qiblatu minal lamsi yunqidul wudu'a minha bisyahwatin inda Ahmad wa Malikun. Inda Ahmad wa Malikin wa indal Hanafiyati la yunqidul wudu'a bihi. Jadi mencium istri, ya, mencium istri atau berpegangan kepada istri antara suami istri itu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik itu membatalkan wudu apabila disertai dengan syahwat. Dan menurut Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu meskipun disertai dengan syahwat atau keinginan atau syahwat. Menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Terus menurut Imam Syafi'i gimana? Kita pengikut Imam Syafi'i. Nah, ini dijelaskan wa inda syafi'iyati yunqidul wudu'a biha idza kanat duna hailin. Menurut Imam Syafi'i, apabila pegangan antara suami istri atau mencium istri di saat mempunyai wudu, maka apabila pegangannya itu tanpa aling-aling, maka tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau berpegangannya itu dengan kalau tanpa aling-aling maka membatalkan wudu, kalau tanpa aling-aling maka tidak membatalkan wudu. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena ini suami dengan istri kan dihitung adalah adalah orang yang tidak mahram. Maka ketika berpegangan tangan itu ketika wudu maka wudunya menjadi batal. Itu menurut Imam Syafi'i, yang kita ikuti adalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ruwiyat diriwayatake apa hadis an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada nalikane nemu sapa ahadukum, sapa salah suwijine ira kabeh, fi badnihi ing dalem wetenge ahadukum syai'an, ing dalem wetenge ahadukum syai'an ing suwiji-wiji, fa asyakala mongko bingungake, fa asyakala mongko bingungake apa syai' alaihi ing atase ahadukum, akharaja ana ta medal minhu sangka ahadukum apa syai'un apa suwiji-wiji, amla utawa mboten medal, fala yakhrujanna mongko aja metu temenan, mongko aja metu temenan sapa ahadukum minal masjidi saking masjid, hatta yas'a sehingga yasma'a, ngene jenengan yasma'a nggih. Oh, temen itu kok kurang mim soal itu kitab syarah. Hatta yasma'a sehingga mireng sapa ahadukum sautan ing suara entut, au yajida utawa nemu sapa ahadukum rihan ing ganda entut, akhraja ngedalaken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Artinya adalah hadis nomor 65. Artinya adalah sebagai berikut ini. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang di dalam perutnya menemukan sesuatu yang membingungkan, apakah sesuatu itu dari perutnya itu sudah keluar atau belum, maka seseorang tersebut janganlah keluar dari masjid sehingga mendengarkan suara entut atau kentut atau menemukan bau angin atau angin, yaitu bau kentut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Asyak al makna al-ijmali, makna secara umum, asyaku la yu'asiru, sesuatu yang membuat kita mamang itu tidak berpengaruh. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih disebutkan al yakinu la yuzalu bisyaki.
keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Apabila kita semua masih yakin bahwa kita semua adalah masih dalam keadaan belum mengentut atau mengeluarkan bau entut, maka kita ini berarti dalam keadaan posisinya adalah dalam keadaan masih punya wudu. Sebaliknya apabila kita yakin bahwa kita ini sudah mengeluarkan bau atau suara kentut, maka berarti kita harus wudu kembali kalau mau melaksanakan sholat. Ngerti? Fiqhul hadis, pemahaman hadis. Fil hadisi adabun min adabi ta'biri wa huwa al-udulu an dzikri syai'i wal mustaqdiri bi khassatin ismuhu bi khassatin ismuhu bi khassati ismihi illa li daruratin. Di dalam hadis itu adalah suatu tata cara tentang ungkapan berikut ini, yaitu dapat menggunakan suatu hukum dengan adil, di mana menyebutkan sesuatu yang dikira adalah suatu itu adalah yang yang jijik, adalah sesuatu yang jijik itu adalah khususnya adalah dalam hal yaitu wudu ini adalah tidak boleh kalau dalam keadaan kita semua ini masih yakin punya wudu, maka kita tidak boleh dipaksakan kalau yakin kalau itu adalah kita sudah wudu batalnya. Arihu yungkidul wudu'a, jadi bau kentut itu membatalkan wudu. Al aslu fil asya'i baqa'uha ala haliha malam yutayaqqanu khilafu dzalika. Jadi maksudnya begini, dalam masalah hukum, apakah kita ini sudah mengeluarkan bau kentut atau belum, maka hukumnya adalah dikembalikan pada hukum asal. Al aslu fil asya'i baqa'uha ala haliha. Kalau memang kita semua ini belum yakin ya dalam keadaan batal wudunya, maka kita kembali hukum asal, berarti posisinya belum batal. Kalau kita yakin memang sudah batal, berarti kita mengikuti keyakinan kita, wudu kita berarti batal. At-taharatu la tazulu bidhanni bal la budda min tahqiqi sababi zawaliya. Kita mempunyai wudu yaitu suci, itu tidak bisa hilang dengan prasangka, bahkan harus disertai dengan dengan tahqiq, yaitu menyatakan sebab-sebab hilangnya suci. Apabila kita memang tidak ada sesuatu yang menghilangkan keyakinan kita, berarti kita masih punya wudu. Apabila kita sudah masuk kepada yakin bahwa wudu kita batal, maka kita nyatakan wudu kita adalah sudah batal. Wa hadza taqrirun lil qaidati al yaqinu la yuzalu bisyak. Ini sesuai dengan kaidah usul fikih, al yaqin la yuzalu bisyakki. Al yaqinu la yuzalu bisyakki, yaitu yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 66. Antolikin bin Aliin, sangki Tolik bin Ali radhiyallahu anhu. Kala ngetika sapa Tolik bin Ali, kala ngetika sapa rajulun sapa wong lanang, masastu demek sapa ingsun dakari ing dakar ingsun. Au kala utawa ngetika sapa ar-rajulu sapa wong lanang, yamusu demek sapa rajul zakarahu ing dakari rajul fi sholati ing dalam salat. Au alaihi utawa alaihi anata iku wajib ing atase rajul alwudu'a ing wudu. Faqala mangko njur ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama huwa angin pesine utawi zakar bad'atun iku sak potong daging minka sangka sira. Bad'atun iku sak potong daging minka sangka sira. Akhraja ngedalaken ing hadis sapa al-khamsatu imam gangsal. Imam gangsal berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tambah Ahmad. Wa sahhaha milan sahih hadis sapa Ibnu Hibban, sapa Imam Ibnu Hibban. Sapa Ibnu Hibban, sapa Imam Ibnu Hibban.
Terusaken bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Madini, sapa Imam Ibnu Madini, huwa uta iki hadis iku ahsanu iku oleh bagus min hadis Busrota tinimbang hadise Imam Busra. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Thalik bin Ali radhiyallahu anhu. Thalik bin Ali berkata, ada seseorang yang mengatakan bahwa ia telah memegang dakarnya atau penanya atau penisnya, atau seseorang mengatakan ia telah memegang dakarnya dalam keadaan sholat, apakah ia harus berwudu kembali? Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian langsung menjawab, sesungguhnya dakar itu adalah bagian sepotong dari anggota kamu, hai Thalik bin Ali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Ibnu Madini mengatakan hadis ini adalah hadis yang lebih bagus dari hadisnya Imam Busra. Fikul hadis, pemahaman hadis, masud zakari bila hailin la yunqidul wudu'a wa hadha madhabu Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa seseorang yang memegang zakarnya atau alat kelaminnya tanpa aling-aling maka tidak membatalkan wudu. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala Ahmad wa Malikun wa Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Malik serta Imam Syafi'i mengatakan, idza kana al-masub bi batanil kaffi aw ru'usil aswabi'i biduni khailin fayunqidul wudu'a. Apabila dalam memegang zakar atau zakarnya atau penanya itu adalah di epek-epek yang dalam, atau memegangnya itu adalah bagian ujung driji tanpa aling-aling, maka hal tersebut adalah membatalkan wudu. Kita termasuk Imam Syafi'i apabila kita tidak sengaja atau tidak sengaja, perempuan atau laki-laki, apabila sengaja atau tidak sengaja memegang jenis alat kelamin kita, maka hal tersebut adalah membatalkan wudu. Wa in kana biduhril kafi la yunqidul wudu'a. Tetapi apabila megangnya itu adalah sebaliknya, tidak bagian dalam tapi bagian luar, jadi bagian luar, kulit yang luar ini, tidak kulit dalam ini, kulit yang luar, maka tidak membatalkan wudu. Wa ajabu an hadal hadisi bi annahu mansukhun bi hadisi Busrah alladhi awradahu al-musannifu al-musannifu ba'dahu li taqriri annahu nasikhun li hadisi Tolkien. Jadi para ulama menjawab tentang hadis ini bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dinasah, dan hadis Imam Busrah yang diberlakukan oleh pengarang kitab ini dengan menetapkan bahwa hadis itu adalah hadis yang menasah pada hadisnya sahabat Thalik bin Abi Thalib. Jadi kalau begitu kesimpulannya, apabila kita memegangnya, karena kita mengikuti Imam Syafi'i, apabila kita memegangnya alat kelamin kita bagian dalam, ini bagian dalam, maka batal. Kalau megangnya itu bagian luar malah tidak batal. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor Suhita pitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Busrata binti Sofan. Ruya diulatake sapa hadis an Busrata binti Sofan saking Busrah binti Sofan radhiyallahu anha. Anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala iku ngendika sapa Rasulullah, man massa dzakarahu falyatawaddo. Man uta sapa wong iku masa iku demek utawa gepok sapa man dzakarahu ing dzakare man falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Akhraja sampun ngedalaken ing hadis sapa al-khamsatu sapa Imam Gangsal. Wa sahhalan menang sahih hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban salan Imam Ibnu Hibban. Wa qala ngendika sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari, wa utawi iki hadis iku ashahu syai'in iku luweh sae suci-suci fi hadal bab ing dalam iki bab.
atau artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Busrah bin Sofwan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang memegang dakarnya maka adalah ia wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Dan Imam Bukhari mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih, hadis yang paling benar, hadis yang paling sahih pada bab ini, yaitu bab perkara yang membatalkan wudu. Al-ma'na al-ijmali amrul ikhtiyati fid dini ma'lumun bidharurati harasatan lil aqaidi wa hifdzan lil ibadati min tatarukil ibtali lida mana asyar'u amin masih auratihi li'alla ya yuhdi dalika ila tahyiji syahwatihi wa ta'arudi lil adha. Maksudnya di sini adalah bahwasanya kita semua ini adalah diperintahkan untuk hati-hati dalam melaksanakan ibadah agama. Hal ini antara sudah diketahui, yang sudah diketahui secara syar'i, ini kita harus hati-hati dalam melaksanakan ibadah, dalam menjaga agama kita masing-masing, untuk menjaga akidah kita yang benar, keyakinan kita yang benar, dan untuk menjaga ibadah-ibadah yang benar. Sesuatu yang dapat membatalkan ibadah harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu syari', yaitu Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memegang aurat kita, yaitu jenis kelamin kita dilarang untuk memegangnya, karena hal tersebut adalah akan mendatangkan syahwat dan akan mendatangkan kotoran ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi resikonya kalau kita ini dalam melaksanakan ibadah sholat, maka kita ini dalam keadaan suci dohir dan batin. Dohirnya yang kita pakai, baju yang kita pakai, kemudian atau ruko bagi perempuan yang kita pakai harus dalam keadaan suci. Kemudian batinnya juga sama, karena kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci hati kita masing-masing. Fikul hadis, pemahaman hadis, maksud dzakari biduni hailin bibadil kafi aw ru'usil aswabi yungkidul wudu'a. Jadi memegang dzakar atau pena, laki-laki maupun perempuan, ya. Farji juga sama ini, tidak hanya dzakar tapi farji bagi seorang perempuan. Apabila kita memegang dzakar bagi laki-laki atau farji tanpa adanya aling-aling, atau memegang kita adalah bagian driji yang paling ujung atau kepalanya driji, hal tersebut adalah membatalkan wudu. Ini adalah pendapatnya atau madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Imam Malik. Ini semuanya sama, ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik semuanya sama, yaitu memegang jenis alat kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan, disengaja atau tidak disengaja, itu adalah membatalkan wudu. Nah, ini demikian untuk ngaji kita menyangkut hal yang membatalkan wudu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita semua bisa meningkatkan ibadah atau menjaga ibadah kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.